Iya Kak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cici ya, Cici. Iya, Oke, kalau begitu sudah bisa dimulai wawancaranya? sudah bisa Kak. Oke, saya perkenalan diri dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, Iya. nama saya Ratu Bilqis Amelkis Ma'arif. Saya merupakan mahasiswi psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Nah, jadi sebelumnya Cici sudah bersedia untuk melakukan wawancara dengan saya ya. Nah, Iya. tujuan wawancara kita hari ini adalah untuk menggali pengalamannya Cici sebagai anak perempuan dalam menghadapi perselingkuhan ayah. Nah, perlu diketahui bersama bahwa semua yang akan Cici ceritakan ini akan bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Jadi tidak akan ada jawaban yang benar atau salah. Nah, Cici apakah bersedia untuk mengikuti wawancaranya? Bersedia Kak. Oke. Di sini saya izin untuk merekam ya untuk keperluan evaluasi. Nanti apakah Cici bersedia untuk direkam? Bersedia Kak. Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu mungkin Cici boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan nama saya Cici, pelajar dari betul Kak, betul Kak. Oke. Perkenalkan nama saya Cici. Ya. Sudah itu saja Kak. Bisa perkenalan nama lengkapnya, usia, atau sekarang lagi kuliah atau kerja? Oke. Perkenalkan nama saya Kirani Aura Priscilla Safar. Usia saya 18 tahun dan saya adalah seorang pelajar. Oke, pelajar ya, usianya 18 tahun. Iya. Oke, jadi dipanggil Cici ya. Iya Kak. Cici sekarang kelas 3 SMA kalau gitu. Iya, Oke, Cici sekolah di mana sebelumnya? di SMA Negeri 2 Palopo. Oh, oke, kalau apa ya? Ini kan saya dapat kontaknya Cici dari Balkis. Kalau boleh tahu Cici sama Balkis ada hubungan apa? Kebetulan saya sama Balkis ada hubungan ini sepupu satu kali. Oh ya, sepupu ya. Oke, baik. Ya. Ya, jadi kalau boleh cerita sedikit, saya sama Balkis cukup dekat ya, Cici. Jadi Cici nanti kalau selama wawancara ndak usah tegang, ndak perlu, bisa terbuka nanti dalam menceritakan pengalamannya. Ya Kak. Oke, kalau begitu bisa kita mulai ya dengan pertanyaan pertama. Oh, sebelum mulai Cici mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kalau nanti pada saat sesi tanya jawab Kak, kalau misalnya nggak bisa menjawab bisa di skip. Boleh, kalau ada pertanyaan yang kurang nyaman untuk Cici boleh kita lewatkan. Oh, ya Kak. Oke, sudah cukup. Oh iya, kalau nanti kan harus kujelaskan detail-detail ini atau nggak perlu detail itu Kak, yang tentang kronologi perselingkuhannya. Nggak apa-apa kalau mau diceritakan detail. Oh iya Kak. Oke. Oke, oke, baik, terima kasih. Jadi untuk sekarang kita bisa mulai ya sesi tanya jawabnya. Di Iya sini Kak. saya akan mulai untuk menggali konteks perselingkuhannya terlebih dahulu. Mungkin Cici boleh diceritakan bagaimana awalnya kamu tahu bahwa ayahmu ini pernah berselingkuh. Waktu itu kan apa ini di rumah saya, di rumahnya nenekku. Terus ini ayahku pergi kerja. Nah, di situ tidak tinggal kan sama ibuku, jadi sama jika nenekku tinggal. Terus dari situ nih mulainya perselingkuhan.
Ini ayahku kerja di kapal di luar negeri, terus ketemu sama yang sekarang jadi ibu angkatku, ketemu di kapal waktu di Arab Saudi. Ini ibu angkatku juga kerja di situ, di kapal situ, jadi TKW. Nah terus karena ini memang mamaku sama ayahku tidak tidak kurang serak, jadi selalu bertengkar. Mungkin dari situ ayahku mulai bosan sama mamaku, jadi selingkuh. Karena Nana bilang ada yang bisa kasih kenyamanan nih di luar lingkungan ini keluarga, jadi begitu Kak. Jadi ayahnya berselingkuh ini ya di tempat kerja seperti itu. Iya. Oke, di situ pas Cici tahu itu usia berapa ya? 4 tahun. Oh, usia 4 tahun. Cici masih ingat pas kejadian itu? Kurang ingat sih Kak. Oh, kurang ingat ya. Cuman ini waktu sebelum dibawa ke sini kan tinggal di Jakarta Kak dulu, di area Cikampek, di situ perumahan. Sebelum Kak berangkat ke sini sempat cekcok ayahku sama mamaku gara-gara itu. Okay. Terus dari situ nih kakakku dulu dibawa ke sini, terus dititipkan di rumahnya nenekku. Terus ini ayahku sama mamaku pergi antar kakakku ke sini, ke Sulawesi. Terus pas tahun depan 2014 datang ayahku jemput Kak. Tapi ini ayahku sama ibu angkatku, tidak sama, pisah sama ibuku, tidak tahu di mana pisah. Jadi di situ bertanya Kak, sama ayahku, ayah ini siapa? Terus dia bilang ayahku mama barumu. Gitu Kak. Oke, jadi tahun 2014 itu sudah keadaannya sudah bercerai ya? Belum Kak. Oh belum. Oh maksudnya masih pisah Iya. tapi belum bercerai. Iya. Oke. Tapi kalau sekarang status keluarganya Cici, orang tuanya sudah bercerai atau masih bersama? Sudah bercerai Kak. Oh, iya. Kapan bercerainya kalau boleh tahu? Kalau itu kurang tahu nih Kak, karena tidak pernah dibahas sama ayahku. Nggak dikasih tahu Ki. Kalau sekarang Cici tinggalnya sama siapa? Sama tante, sama kakak. Kalau boleh tahu mamanya kemana Cici? Kalau mama saya sekarang tinggalnya di Jawa sama adik saya di sana berdua. Tapi mama saya sempat nikah lagi sama, nggak tahu sama ada orang. Soalnya ini juga mama saya juga ini sebenarnya dua-duanya sama-sama selingkuh sih. Mama sama ayah saya. Jadi ini tadi kan sempat dimention ya bahwa mamanya Cici itu sempat menikah. Ini menikahnya sama si selingkuhannya itu kah? Kurang tahu, mungkin iya. Oke, enggak apa-apa. Tapi ini saya berfokus ke ceritanya si ayahnya Cici lagi ya. Ini sebelumnya ayahnya Cici ini kah sudah pernah melakukan perselingkuhan sebelumnya?
sebelum bersama ini, ibu angkatnya Cici? Iya, Sudah pernah sebelumnya dengan perempuan lain seperti itu? dengan mama saya. Oh, oke. Baik. Selain itu, Ayah saya pernah mm-mm. Ayah saya pernah nikah di luar negeri sama orang Singapura kalau nggak salah. Terus dia juga punya anak sama perempuan itu, cuman anaknya udah di Singapura, udah nggak pernah ketemu lagi sama ayah saya. Terus ketemulah ayah saya sama mama saya. Tuh. Oh, oke oke. Baik. Ini itu ya. Nah, itu tadi kembali lagi ya, itu pas usia atau perselingkuhannya itu di usia 4 tahun tadi ya? Iya, Oke, berarti belum sekolah. iya. Nah, tapi Cici pahamnya bahwa ayah tak melakukan perselingkuhan ini di usia berapa? Maksudnya yang paham bahwa melakukan sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan seperti itu. 5 tahun. Oh, usia 5 tahun sudah paham ya seperti itu. Iya. Oh, oke. Cici tadi sempat mention saudaranya. Cici berapa bersaudara kalau boleh tahu? 3. Cuman yang satunya sama mama, yang satunya di sini, kakak saya. Oke. Jadi itu ya. Nah, itu tadi yang Cici ceritakan. Cici tahu sendiri atau diceritakan juga oleh orang lain? Diceritakan Diceritakan oleh sama siapa? sama tante kerabat di sini. Oh, sama tante ya. Yang tinggal dengan Cici sekarang. Iya. Oke. Nah, hmm, nah sejauh yang Cici tahu nih ya, perselingkuhan itu berlangsung berapa lama kira-kira Cici? eh Kayaknya cukup lama, soalnya waktu saya dibawa ke sini kan saya sempat mampir ke rumah ibu angkat saya. Terus di situ ada foto pernikahan, tapi latarnya kayak tahun berapa ya? Tahun 2000-an gitu. Tahun 2000. 2000 2002 kayaknya. Oh, jadi memang sudah selama itu ya ternyata pernikahan orang ayahnya Cici dengan si perempuan itu. Iya. Oke. Nah, oke baik. Nah, waktu pertama kali tahu, nah Cici ini apa yang pertama kali kamu rasakan? eh kan waktu itu saya masih kecil ya, jadi saya kurang ini, kayak ya udah, karena dari kecil saya nggak terbiasa sama tinggal sama ayah saya, jadi kayak ya udah kayak gini aja gitu, kayak nggak ada rasa-rasa apa. Oke. Tapi mungkin ada rasa ini kah, marah atau sedih, kecewa atau malu atau bahkan tidak menyangka pas tahu itu? Sempat sempat sedih sama marah, soalnya kan harusnya kan ayah saya kan nggak gitu, harusnya dia bisa pertahanin hubungannya gitu sama mama saya, tapi malah begitu selingkuh. Terus saya juga sempat marah sih, marah sama dia, Oke. cuman ya gitu. Oke, baik. Nah, masih ada lagi perasaan lain yang kamu rasakan? Hmm, Udah nggak ada, Kak. oke, cukup ya. Itu tadi ada rasa sedih dan marah. Iya, Kak. Nah, dari semua perasaan itu mana yang paling kuat yang kamu rasakan? Perasaan sedih, Kak. Sedih. Kenapa sedih? Iya.
Karena kan harusnya kan di umur segitu kan saya ini harusnya lebih banyak sama keluarga gitu, sama ayah saya, sama mama saya. Tapi gara-gara ayah saya selingkuh, jadi ya momen-momen yang penting-penting untuk kayak terlewatkan, Kak. Oke. Jadi tidak bisa merasakan momen keluarga pada umumnya ya? Seperti itu. Iya. Oke. Cici pernah menangis kah saat tahu tentang perselingkuhan itu? Atau justru tidak menangis sama sekali? Nggak nangis, Kak. Tidak menangis. Sedih aja. Iya. Oke. Pas tahu perselingkuhan itu Cici sempat cerita kah ke orang lain tentang perasaannya Cici? Enggak sih, Kak. Tidak ya. Dipendam sendiri kah seperti itu atau bagaimana? Iya, Kak, dipendam sendiri. Oke. Nah, pas tahu perselingkuhan itu ya, apakah Cici sempat berpikir kalau kenapa ini bisa terjadi, apa yang salah dengan keluarga ini? Seperti itu. Enggak ini, Kak. Tidak. Apa ya? Saya cuman mikir kalau kayaknya ini Iya. apa ya? Saya pernah mikir gini, Kak. Ya. Kayaknya orang tua saya cerai gara-gara ini, gara-gara saya lahir atau gimana. Saya pernah mikir gitu, Kak. Karena kan semenjak saya ada, jadi keluarga saya tuh kayak kurang ini, Kak. Jadi sering berantem gitu. Makanya saya pernah mikir gitu. Oke. Oke, jadi Udah itu aja, Kak. Oke, baik. Nah, berarti tadi Cici sempat mention ya bahwa sebelumnya memang sebelum pindah ke Sulawesi, orang tuanya Cici itu memang sudah sering berselisih seperti itu. Iya, Kak. Oke, Cici tahukah penyebabnya apa? Mungkin gara-gara itu kayak yang perselingkuhan. Soalnya mama saya kan juga jarang di rumah, ayah saya juga. Jadi gitu, Kak, kayak miskomunikasi, makanya gitu, sering berantem. Oke. Pas berantem itu Cici menyaksikan secara langsung. Iya, Kak. Oke, apa yang dirasakan Cici pas melihat pertengkaran orang tua? Nangis. Soalnya kan ayah saya kan sama mama saya kan berantemnya hebat banget waktu itu. Terus saya ini coba ini, Kak, coba ngehalangin mama saya yang marah-marah. Saya ikut masuk kamar, cuman gitu dorong terus jatuh. Terus di situ nangis deh. Jadi kayak takut gitu, Kak. Takut ya. Nah, oke, baik. Jadi itu ya yang sempat terjadi. Nah, kalau misal saya mau gali lagi, sebelum Cici tahu soal perselingkuhan ayah tak ini, sebelumnya bagaimana hubungan tak dengan ayah? Apakah dekat? Tidak, Kak. Oh, memang sebelum tahu itu sudah ini ya, tidak dekat memang. Iya. Oke. Tapi setelah tahu bagaimana? Apakah masih tidak dekat atau justru semakin dekat? semakin ini, Kak, Semakin jauh. Semakin jauh ya. Iya. Oke. Setelah Cici tahu nih, apakah hubunganmu dengan ayah ini berubah? Iya, Kak, berubah. Berubahnya seperti apa? Lebih berjarak, Kak. Terus kayak dari saat itu kayak mulai
tertutup itu sayanya, Mulai tertutup ke ayah saya. Jadi semisal kalau ada apa-apa ya saya diem aja, nggak cerita ke dia. Oke. Cici kalau boleh tahu ini kan kondisinya Cici sekarang sudah tidak tinggal bersama orang tua ya. Kalau maaf sebelumnya. Iya. Cici masih ingat sejak usia berapa sudah berpisah dengan ayah? Sudah tidak tinggal bersama? Sejak umur 5 tahun. Oh, sejak umur 5 tahun sudah tidak sama ayah ya, seperti itu. Iya, saya dibawa ke sini ke rumahnya nenek. Oh iya ya, oke. Baik, jadi nah pertanyaan selanjutnya, Cici pernah tidak mengkonfrontasi langsung ke ayah soal ini atau justru memilih diam? Diam kak, soalnya nggak berani. Oh, berani. Oke. Tapi kalau boleh saya gali nih Cici, Cici sebenarnya melihat ayahnya Cici ini sebagai sosok yang seperti apa sih? Eh, Kalau bagi saya dia kayak ayah pada umumnya kak, cuman ya mungkin karena itu, jadi karena tragedi yang itu kak, yang perselingkuhan, Ya. jadi kayak dia udah ini minus di mata saya. Oke, merubah ya pandangannya Cici soal ayah. Iya. Mungkin boleh diceritakan maksudnya minus di sini dalam hal apa, Cici? Kan seharusnya kan anak perempuan harus eh, kata orang ya kak, cinta pertamanya kan ayahnya. Iya. Cuman gara-gara kejadian itu jadi kayak semakin ini kak, jadi kayak udah bukan cinta pertamanya lagi. Terus ini, dari kecil kan saya nggak tinggal sama ayah saya. Iya. Nah harusnya kan anak perempuan itu eh, harusnya dekat sama ayahnya, karena ayahnya itu kan ini bisa jadi sosok apa ya kak, Pelindung. kayak iya begitu kak, kayak yang harusnya jadi begitu jadi ini enggak, kayak gunanya seorang ayah itu jadi kayak nggak kepake kak buat saya. Oke. Kalau saya simpulkan artinya berarti Cici tidak merasakan figur ayah dari ayahnya Cici ini ya. Iya. Oke. Cici pernah punya saudara laki-laki kah? Oh iya, kakak saya sama adik saya laki-laki kak. Oke. Boleh saya tahu mungkin apakah Cici merasakan figur ayah dari kehadiran kakak laki-lakinya Cici atau bagaimana? eh Kalau untuk itu ya waktu kecil saya bisa merasakan itu figur seorang ayah, cuman karena mungkin karena eh, lingkungan yang ini kak, jadi kakak saya sekarang udah kayak kurang ini kak, kurang care gitu. Cuman waktu kecil ya saya bisa rasakan itu kak, figur seorang ayah dari kakak saya. Oke. Ada rasa kasih sayang juga ya dari kakaknya seperti itu. Iya. Oke, tapi Cici sekarang hubungannya dengan ayah bagaimana? Ya begitu kan, nggak terlalu dekat. Oke. Tidak ada. Terus kayak kalau kalau teleponan juga cuman buat itu kak, kayak ada kepentingan doang gitu baru saya nelfon, kalau nggak ada ya nggak ada kak. Oh, oke. Nah, tapi kalau dari pandangannya Cici sendiri ya, apakah sebenarnya ayahnya Cici ini ada kemauan untuk kembali dekat dengan Cici kalau menurutnya Cici? Menurut saya ada kak, soalnya ayah saya selalu nelfon 24 jam.
terus nanyain kabar. Terus biasanya dia kalau nggak di ini kayak marah gitu Kak. Kalau dia pernah bilang begini, kayak nggak bersyukur gitu punya ayah. Di luar sana kan banyak yang nggak punya ayah tuh Kak. Itu yang disampaikan ayahnya Cici kepada Cici. Iya. Apa yang dirasakan Cici saat ayahnya bilang seperti itu? Saya ini Kak, saya marahin bilang, aku bilang begini Kak, bilang, kenapa Ki Pale tidak datang ke saya gitu, kenapa Ki memilih menikah sama selingkuhan tak, terus pergi kita urus daripada urus saya sama kakakku. Terus mau kasih kabar semua anak-anak kakak kayak gitu ke dia. Cuman ya begitu Kak, di ini langsung dimatiin Kak teleponnya. Oke. Pas Cici menyampaikan unek-uneknya kayaknya Cici, apa yang Cici rasakan? Ada rasa lega kah atau justru merasa cemas, tertekan? Cemas Kak, terus tambah sedih. Oke, karena responnya juga ayah ya. Iya. Oke. Nah, kalau misal saya tanya Cici nih, pernah tidak Cici berharap bisa bilang sesuatu ke ayah tentang ini semua tapi oh berarti sudah ya, oke kita skip dulu. Cici kalau misal dikasih angka 1 sampai 10 untuk kedekatan sama ayah setelah atau perselingkuhan, angka berapa kira-kira? 6. 6. Oke, kenapa Iya. angka 6? Karena nggak begitu dekat Kak sama ayah. Karena ayah saya kan jauh di sana. Terus kalau pulang pun cuman seminggu. Terus baliknya lama, biasa 2 tahun, 3 tahun gitu Kak. Oke, baik. Nah, jadi itu tadi ya angka 6. Nah, pertanyaan selanjutnya, pernah nggak Cici bertemu langsung dengan selingkuhan ayahnya Cici? Iya Kak, kemarin tahun tahun kemarin 2025 bulan bulan berapa? Bulan 12 Kak. Baru-baru ini ya? Iya. Kenapa? Ini ada alasan apa bertemu Cici? Enggak, kan kata orang kan walaupun gimana pun, meskipun dia gitu, dia selingkuhannya saya, dia juga tetap ibu saya gitu, udah jadi ini. Oke. Tapi Cici pas bertemu dengan ibu tirinya, ibu angkatnya Cici ya, bagaimana perasaannya Cici saat itu? Sedih Kak. Sedih ya? Sedih kenapa kalau boleh tahu? Sedih karena kan dia ini Kak, dia baik gitu ke saya, tapi ya gitu Kak, nggak ini. Biasa kalau dilihat juga kayak terngiang-ngiang gitu pertengkarannya ya aku sama mamaku. Makanya kayak campur aduk lah begitu perasaan waktu kuliah. Berarti ada rasa kecewa juga ya seperti itu. Iya. Oke. Nah, berarti kalau saya
ini ya konfirmasi kembali, berarti pertengkaran orang tuanya Cici ini bisa mempengaruhi Cici sampai sekarang ya? Bisa Kak, iya sampai sekarang. Oke. Mempengaruhi dalam hal apa kira-kira Cici? eh pengaruh kayak dalam ini Kak, misalnya kalau kumpul-kumpul keluarga orang tuh kan sepupu-sepupuku ada orang tuanya, terus kayak merasa ini Kak iri begitu Kak. Oke. Saya iri ya. Nah, selanjutnya tadi sempat dimention keluarga. Nah, kalau Cici di keluarga maupun di luar keluarga, siapa orang yang paling dekat dengan Cici? Halo? Sebentar Kak, jelek-jeleknya. Oh iya, iya. Kakak, udah bisa Kak? Oke. Cici nggak nangis, Jita? Udah Jika. Oke. Oke. Tadi pertanyaan saya, kan tadi Cici sempat mention ya tentang lingkungan keluarganya Cici. Nah, kalau saya boleh tahu, di keluarga maupun di luar keluarganya Cici, siapa orang yang paling dekat dengan Cici? Tante Kak. Tante. Iya. Ini tante kalau boleh tahu dari pihak ayah kah atau dari pihak ibu? Pihak ayah. Oke. Saudaranya ayah? Iya. Nah, oke baik. Nah, itu tadi ya untuk hubungannya Cici dengan ayah. Memang baik sebelum dan sesudah tahu perselingkuhan itu memang sudah tidak dekat. Nah, bagaimana kalau dengan ibunya Cici sendiri? Kalau ibu saya lumayan dekat sih Kak ke ibu. Cuman kedekatannya itu cuman berapa tahun ya? 3 tahun Kak. Kalau 3 tahun. iya. Sampai umur 3 tahun maksudnya dekat atau gimana? Oh, masanya Kak. Oh, sempat dekat selama 3 tahun maksudnya? Iya, waktu saya kecil sebelum saya dibawa ke sini Kak. Oh, oke. Jadi sempat dekat ya seperti itu. Iya. Nah, tapi setelah tahu perselingkuhannya ayah tak ini, bagaimana kedekatannya dengan ibu? Apakah masih sama atau justru semakin dekat? Sudah beda Kak. Soalnya waktu saya mau dibawa ke sini, ibu saya udah gak ada Kak. Ayah saya udah sama selingkuhannya. Jemput saya di rumah nenek saya di Jawa. Oke. Jadi memang sudah tidak sedekat dulu. Iya Kak. Iya. Oke. Nah, kalau misal Cici lagi merasa susah atau lagi merasa berat, biasanya Cici lari ke siapa? Tidak ada Kak. Tidak ada ya. Kayak Iya. dipendam sendiri seperti itu. Iya. Oke. Nah, pertanyaan saya, setelah kejadian yang kemarin itu, apakah ada perubahannya Cici dalam ini merasa atau berpikir sehari-hari? Oh iya Kak, beda. Sudah kayak tidak ini Kak. Kayak tidak ada nih kalau ditanya ada keinginan untuk
dekat dengan seseorang, tidak ada nih Kak. Udah. Dekat dengan seseorang ini Kayak maksudnya? lebih ini Kak, lebih tertutup. Oh ya, lebih tertutup ya? Lebih tertutup Kak. Iya. Nah, Jadi pendiam nih Kak, introvert. oke. Setelah perselingkuhan itu ya? Iya Kak. Nah, pernah ndak Cici merasa sangat sedih, kehilangan semangat, atau tidak ada energi untuk ngapa-ngapain? Biasa Kak, cuman jarang. Jarang ya? Tapi Iya. durasinya berlangsung lama kah atau sebentar? Lama Kak. Lama ya? Pernah seharian, itu hari full di kamar doang Kak. Oke. Enggak minat beraktivitas, cuman tidur doang Kak. Oke. Sempat ya berarti merasa kehilangan semangat seperti itu. Kalau boleh tahu karena apa penyebabnya Cici? Ini Kak, ada tragedi yang tidak bisa dijelaskan. Oh, oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Jadi itu tadi ya sempat merasa ini kehilangan semangat, maksudnya tidak ada energi untuk ngapa-ngapain. Nah, kalau pola tidurnya Cici sendiri bagaimana? Pernah susah tidur kah atau sering terbangun tengah malam atau malah sering tidur terus? Susah tidur Kak, biasa. Susah tidur. Sering begadang. Susah tidur, bisa juga terbangun kalau tengah malam. Oke. Tapi sering kah? Enggak jika. Tidak ya. Kadang sih. Kadang-kadang. Iya. Itu biasa kalau mengalami kesulitan tidur seperti itu, biasa penyebabnya apa, Cici? Lagi banyak pikiran kah atau memang tidak ada penyebabnya? Udah tahu kok tiba-tiba cemas, kayak tiba-tiba apa ini, kayak takut gitu. Penyebabnya karena sering tiba-tiba cemas seperti itu. Iya. Oke. Sama biasa ini Kak. Iya. Kayak tiba-tiba ada perasaan kayak takut tiba-tiba mati atau bagaimana Kak, gitu. Oh. Oke. Cici pernah ini kah? Maksudnya kayak merasa ini susah untuk berpikir jernih sebelumnya? Iya Kak, pernah. Oh. Oke. Cici mohon maaf sebelumnya ya. Ini saya sedikit mengaitkan. Cici pernah ini kah kayak kesurupan atau gimana gitu? Pernah tidak? Dulu waktu SMP bukan kesurupan Kak, cuman ini pingsan-pingsan, terus kalau bangun-bangun nangis biasanya Kak. Oke. Saya gali lagi nih ya Cici ya, saya gali lagi. Ya Kak. Cici pernah tidur mimpi buruk kah? Mimpi buruk kayak ditinggalkan ayah atau pokoknya bermimpi tentang ayah atau ibunya Cici? Iya pernah Kak, biasanya sering. Oke. Mimpi apa kalau boleh tahu? Bukan ayah sih Kak, bukan. Oh. Amburadul Kak mimpinya. Oh iya, enggak apa-apa, diceritakan saja. Kayak tadi kayak ada peperangan gitu Kak. Peperangan, terus ini keluarga aku ikut semua perang. Tapi terus ini tanteku sama nenekku ini Kak, kayak itu terbunuh gitu Kak. Oke. Terus Nah, Cici pas mimpi itu biasa terbangun dalam keadaan menangis atau pernah Cici bangun-bangun tiba-tiba sudah menangis?
pernah Kak waktu kecil, cuman gara-gara kurang lupa nih Kak, gara-gara apa itu tuh hari. Oh, tapi pernah ya. Berkaca-kaca pernah kok ya. Oke. Kayak nangis. Oke, baik. Cici pernah ini kah sebelumnya sudah pernah minta tolong ke profesional? Enggak Kak. Oh, enggak ya, belum pernah. Iya. Oke, enggak apa-apa. Nah, pertanyaan selanjutnya, Cici pernah enggak tiba-tiba Cici teringat kejadian perselingkuhannya ayahnya Cici ini di momen yang tidak terduga, misal pas lagi jalan kah, atau lagi nonton, atau lagi bersantai? Iya Kak, biasa. Biasa ya. Yang teringat itu hal yang seperti apa? Yang ini adu mulut ayahku sama mamaku terus terdorong ke belakang. Ngedorong ke mamaku. Yang kejadian itu ya. Oke, berarti memang terbayang-bayang kejadian itu Cici ya. Iya Kak. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Cici pernah merasa malu, entah itu malu ke diri sendiri atau ke orang lain, kalau misalnya orang lain itu tahu situasi keluarganya Cici? Ada rasa malu sedikit Kak. Rasa malu ada ya berarti. Iya. Rasa malunya ke siapa? Ke orang terdekatnya Cici atau orang orang lain? Ke orang lain Kak. Orang lain. Nah, Kayak teman-teman. Oke. Apakah itu perselingkuhan ayahnya Cici ini mempengaruhi kepercayaan dirinya Cici? Kalau itu kayaknya tidak Kak. Tidak ya. Iya. Oke, cuma memang ada rasa sedikit malu ke orang lain kalau tahu situasi keluarganya Cici. Iya Kak. Oke. Berarti Cici pernah ini ya, tadi sempat di-mention Cici pernah merasa berbeda dari orang-orang sekitarnya Cici karena keluarganya, situasi keluarga yang berbeda seperti itu. Iya Kak. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih, Cici pernah tidak ada gejala fisik yang muncul setelah peristiwa perselingkuhan ayahnya Cici? Misal Cici jadi sering sakit kepala atau gampang sakit atau nafsu makannya berubah. Kalau itu kayaknya aku cuma sering sakit Kak, biasa terkena penyakit. Sering sakit ya. Iya Kak. Oke. Biasanya sakit apa Cici? Demam, pusing, nggak muntah-muntah. Setelah itu ya perselingkuhan Ayata itu. Iya. Oke. Nah, Cici selanjutnya pernah nggak Cici melampiaskan perasaan negatif terkait dengan peristiwa perselingkuhan ayahnya Cici ini ke hal-hal negatif? Misalnya marah-marah, menarik diri, atau mungkin ke hal lain yang tidak baik seperti itu. Marah-marah jika biasa sama menarik diri, kayak menutup diri. Oke, Sama ini ya, kayak kayak renggih. Terus kan kayak renggih. Oh, maksudnya maksudnya seperti apa? Kayak biasa cemas Kak, terus kayak menghayal begitu Kak. Kayak dalam jangka lama biasa Kak. Oke. Tapi Cici tidak pernah aja melampiaskan ke hal-hal kayak menyakiti diri sendiri seperti itu toh? Enggak aja Kak. Oke, alhamdulillah. Jadi itu tadi ya, merasa ini cemas berlebihan kah seperti itu Cici? Iya Kak. Apa yang Cici cemaskan sebenarnya di situ?
Iya tuh kurang tahu nih Kak, cuman biasa kayak ada perasaan takut, kayak dingin biasa kakiku sama telapak tanganku Kak. Terus kayak bergetar badanku semua. Oke, baik, oke. Oke, itu saya keep dulu ya. Nah, Iya Kak. Cici, pertanyaan selanjutnya, apakah ini mempengaruhi caranya Cici bergaul atau berinteraksi dengan orang lain? Iya Kak. Seperti apa? Kayak jarang bergaul begitu Kak, kayak social distancing sama tetangga begitu, kerabat. Oke. Ini jarang bergaul karena malas kah atau malu? Ada rasa malas sama rasa malu Kak. Oh, oke, baik. Nah, tadi Cici sempat mention ya, berarti Cici ini menjadi lebih tertutup atau tetap sama sebenarnya seperti yang sebelum itu? Lebih tertutup Kak. Oke. Nah, untuk soal kepercayaan sendiri, apakah Cici jadi lebih susah percaya sama orang lain setelah kejadian itu? Iya Kak, lebih susah percaya sama orang lain. Ke siapa saja? Iya, Ke siapa saja Cici merasa susah untuk percaya? ke orang-orang Kak, kayak orang-orang terdekat, Hmm, ayah, ibu, kakak. oke. Nah, kalau untuk laki-laki sendiri bagaimana kepercayaan Cici kepada laki-laki? Tidak ada Kak. Tidak ada, ini maksudnya tidak percaya atau tidak ada perubahan ke kepercayaan terhadap laki-laki? Tidak ada kepercayaan terhadap laki-laki Kak. Oh, oke. Hilang ya kepercayaan kepada laki-laki seperti itu. Iya Kak. Tapi Cici pernah tidak ceritakan ke teman atau orang dekat soal situasi keluarganya Cici? Iya pernah Kak, ke Kepada teman dekat. ke teman dekat. Bagaimana responnya mereka, Ci? Begitu Kak, kayak ikutan sedih juga. Ikutan sedih. Iya. Tapi Cici pas sudah bercerita ke mereka ada rasa lega kah atau justru rasa cemas? Rasa lega Kak. Oke, lega ya. Nah, tapi ada nggak Cici orang yang pernah menghakimi atau berkomentar buruk tentang situasi keluarganya Cici? Kalau itu tidak bisa diceritakan Kak. Oh, oke, enggak apa-apa. Oke, untuk pertanyaan lainnya untuk Cici, apakah ini mempengaruhi konsentrasi atau semangat belajarnya Cici? Kalau itu kayaknya nggak terlalu jika. Tidak terlalu ya. Iya. Nah, bagaimana prestasi akademiknya Cici selama ini? Kalau boleh tahu. Waktu SD lumayan ini Kak, lumayan pintar, cuman makin kesana makin amburadul Kak. Oke, ini ada ini Kak, disebabkan kayak Cici jadi kurang konsen di kelas atau bagaimana? Iya Kak, jadi kurang konsen. Oke. Mungkin karena ini Kak, ada yang ajar di rumah. Tiap kalau ada tugas jadi kayak malas gitu Kak. Oke. Baik. Nah, dari pengalamannya Cici ini, apakah cara pandangnya Cici ke laki-laki itu berubah? Berubah Kak. Berubah ya. Menjadi susah percaya seperti itu. Iya Kak. Pernah Cici menjalani hubungan romantis? Pernah Kak waktu waktu SD, cinta-cinta monyet. Oke. Nah, bagaimana pengalamannya ini mempengaruhi hubungannya Cici dengan pasangan? Pas masih SD ya berarti?
Kalau itu karena ini keras waktu SD, tukang itu juga kak, sembarang ceweknya suka. Jadi kayak ya begitu lulus inter terus suka sama. Oke. Tapi setelahnya itu mungkin baru-baru ini Cici pernahkah berpacaran? Halo? Halo kak. Ya. Cici ini saya ulangi pertanyaannya Di. Cici sudah pernah berpacaran sebelumnya selain yang itu pas SD, mungkin pas SMP atau SMA? Nggak pernah kak. Oh, jadi terakhir pas SD itu ya? Ya itu pun nggak pacaran juga kayak HTS. Oh iya. Oke. Dekat-dekat juga. Tapi kalau Cici sendiri ada tidak rasa khawatir atau ketakutan tertentu semisal membayangkan punya hubungan serius atau menikah dengan laki-laki lain? Kenapa kak? Nggak jelas suara jelas di sini. Oh iya, pernah nggak Cici merasa khawatir atau takut membayangkan punya hubungan serius atau menikah? Iya kak. Pernah. Iya pernah. Sering. Apa yang Cici takutkan atau khawatirkan? Tentang itu kak, takut kan nanti begini suamiku ada cewek cantik ngeliat mau tinggalkan Ki, terus kayak enggak bisa terima keadaan minta udah mau urus Ki gitu kak, kalau sakit gitu. Kayak begitu mereka takut kayak ayahku. Oke, Hubungannya. takut dapat laki-laki yang seperti ayahnya Cici. Iya. Oke. Kalau begitu, bagaimana pandangannya Cici soal pernikahan sekarang? Setelah melihat apa yang terjadi di keluarganya Cici? Enggak terlalu penting jika menikah. Oke, jadi tidak terlalu penting ya bagi Cici sebuah pernikahan itu? Iya kak. Nah, tapi kalau misal saya boleh gali nih, Cici ini tipe pasangan seperti apa yang kamu harapkan? Yang tidak kayak ayahku. Oke, tidak kayaknya. Mungkin boleh disebutkan mungkin ciri-cirinya. Pintar, tinggi, terus berkacamata, baik, soft spoken, suka anak-anak, terus luas wawasannya, pintar main gitar, terus green flag gitu kak. Oke, yang intinya green flag ya seperti itu. Ya kak. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Cici, kalau boleh saya tahu nih, Cici, ibunya Cici pernah cerita langsung ke Cici tidak soal perselingkuhannya ayahnya Cici? Kenapa kak? Ibunya Cici pernah cerita soal perselingkuhan ayahnya Cici ke Cici? Kalau itu nggak pernah kak. Nggak pernah ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya sedikit lagi nih Cici ya. Ya kak, ada apa-apa. Nah, dari semua yang kamu lalui, apa yang paling membantu Cici untuk bisa bertahan? Karena ada keluarga kak, ada tanteku dulu kan yang kasih pertanyaan ke sampai sekarang itu nenekku kak. Ya. Kalau sekarang karena ada nenekku jadi ya biar bisa kak hidup aja kak. Ada alasan.
Oke. Ada lagi? Buat kakakku juga kak, buat adikku. Yang membantu Cici untuk bisa bertahan ya, kehadiran keluarganya Cici seperti nenek, tante, dan kakak dan adik seperti itu. Iya. Oke. Apakah ada ibu di dalam itu? Peran ibu Ada ya, membantu ya? ada ya. Oke. Nah, ada tidak orang tertentu, misal dari keluarga, teman, atau siapapun itu yang paling banyak mendukung Cici? Keluarga jika keluarga teman. Dari keluarga dan teman seperti itu. Iya. Oke. Nah, pernah adakah kegiatan atau kebiasaan tertentu yang membantu Cici untuk merasa lebih baik? Ada kak, Apa itu? menyanyi. Menyanyi. Cici hobi menyanyi ya? Iya kak. Oke, Cici suka lagu apa? Lagu genre apa? Bermacam-macam kak. Cici suka K-pop kah? Suka. Oh, suka ya. Oke. Ya. Berarti Cici tadi suka menyanyi ya. Ada lagi? Iya. Ya. Main game. Oke, main game ya. Oke, baik. Masih ada? Sama makan kak. Makan ya. Oke. Ya. Jadi itu tadi menyanyi, bermain game, dan makan itu bisa membantu Cici untuk merasa lebih baik. Iya. Nah, tapi apa yang menurutnya Cici itu bisa membuat Cici bisa tetap berjalan sampai sekarang? Karena ada sesuatu yang harus ku capai kak ke depan nanti. Oke, ada ini ya, ada wishlistnya Cici. Iya. Boleh tahu apa? Pergi nonton konsernya Kortis. Terus ke Mekah. Ke ini kak, ke Switzerland. Terus ke ini banyak kak. Oke. Baik. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Cici, kalau misal kita bandingkan lagi di kondisi waktu pertama kali Cici tahu dengan kondisinya Cici sekarang, kira-kira apa yang berubah? Kalau dulu kan, kalau bilang orang-orang dekatku ceria. Dulu ceria kak, kayak periang anaknya, nggak bisa diam. Sama sekarang beda jauh kak. Kayak sekarang lebih tertutup, lebih pendiam. Oke. Tapi sejauh ini apakah Cici sudah bisa menerima apa yang terjadi atau justru masih berat untuk menerima? Kalau sekarang sudah bisa nih kak, ikhlas. Sudah ikhlas ya. Iya. Oke. Tapi kalau boleh saya tahu nih, Cici pernah ada rasa dendam kah baik ke ayah maupun selingkuhannya ayah? Pernah kak. Pernah. Iya. Sampai sekarang? Kalau sekarang berkurang nih kak. Berkurang. Jadi kira-kira apa yang membuat rasa dendam itu berkurang? Karena aku lihat ini kasih sayangnya selingkuhannya ayahku ke saya, terus kayak berpikir kayak juga kayak seburuk-buruknya ayahku masih ngebiayai Tika sampai sekarang, kayak adil gitu ke anak-anaknya, ke adik angkatku, ke adik tiriku, sama ke saya, ke kakakku gitu. Oke.
berarti oke. Nah, berarti Cici sudah memaafkan ayah kah? Atau lagi dalam proses untuk memaafkan ayah? Lagi dalam proses Kak, karena susah sekali Kak. Oke, paham. Nah, kalau begitu apa yang paling sulit untuk diterima sampai sekarang, Cici? Semuanya sih kalau untuk itu kayaknya kan deh, Apa yang paling sulit? nggak tahu nih Kak. Oke, enggak apa-apa. Nah, ini ya, tadi saya mau gali lagi nih Cici. Tadi kan Cici sempat menyinggung bahwa pada akhirnya ayahnya Cici tetap memberikan dukungan finansial ya kepada Cici. Iya. Nah, tapi kalau ini dukungan emosional sendiri, siapa yang berperan untuk memberikan dukungan emosional kepada Cici? Keluarga Kak, Keluarga ya, tante, tante. saudara-saudaranya ayahku. Bagaimana dengan ibunya Cici? Kalau untuk ibu, sekarang saya sudah lost contact sama. Oh, berarti sudah tidak berhubungan ya dengan ibu? Masih ingat kapan terakhir kali berkomunikasi? Kak, Ya. Halo? iya Kak, sudah berhubungan Kak, sudah lost contact sama ibu saya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Cici ya. Kak, Ya. jelek jaringan. Suaraku putus-putus. Iya. Oh, sebentar. Sudah kedengaran? Masih belum ya? Kak, bisa dilanjut nanti enggak Kak? Soalnya sore ini Kak. Oke, enggak apa-apa. Ini juga sudah pertanyaan terakhir juga. Oke, baik. Terima kasih Cici. Nanti mungkin pertanyaannya saya tanyakan via chat saja, Di. Oh iya Kak. Oke, baik. Terima kasih Cici untuk keterbukaannya. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang kurang berkenan di hatinya Cici. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, Terima kasih, Ci.